Terpuji akan nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat-sangat setia di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan apapun tugas kerja kita di sepanjang hari ini. Aktivitas kita dengan iman kita, Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah memberkati. Lewat doa kita, Tuhan sudah tolong, sudah memberkati setiap pekerjaan kita. Puji Tuhan, bersyukur selalu ya. Sudah seminggu saya sini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala sudah memberikan tempat buat saya. Nginep sudah seminggu. Kalau nginep di tempat penginapan udah berapa itu keluar. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama mendukung dalam doa untuk kesembuhan anak kami. Ini Jumat, tadi lagi Jumat sudah bertanya bagaimana kesehatan Kak Novel. Saya belum sempat balas karena lagi di ibadah ya. Jadi puji Tuhan, biarlah Tuhanlah yang akan pulihkan. Puji Tuhan, saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di malam ini saya ambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Dengan kasih Kristus untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan di malam ini. Lukas 17 ayatnya yang ke-11, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menggusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di malam ini datang lagi kepada saya dan saudara. Firman Tuhan datang lagi di dalam pribadi lepas pribadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang setelah kita baca tadi, firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat di dalam hidup saya dan saudara. Jangan hanya sekedar kita mendengar. Jangan hanya sekedar kita sudah membaca. Jangan hanya sekedar saya sudah tahu jalan cerita kebenaran firman Tuhan ini. Karena dari sekolah minggu firman Tuhan ini sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Jangan ya saudaraku, tetap kita imani firman Tuhan. Apapun itu kita imani firman Tuhan datang kepada saya. Berarti ada maksud-maksud Tuhan di dalam pribadi saya.
Di sini kita sudah membacakan ke-10 orang kusta ini. Di saat Yesus di dalam dia mengadakan perjalanannya, di dalam Yesus sementara dia mengajar, dia masuk keluar perkampungan, dia masuk keluar desa ke desa untuk menyampaikan kebenaran firman. Di sana begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Banyak mujizat, keajaiban-keajaiban yang terjadi di mana Yesus di dalam dia mengajar dan memberitakan kebenaran firman. Di sini kita sudah membacakan bahwa ke-10 orang kusta ini setelah mereka mendengar bahwa Yesus akan datang, bahwa Yesus akan lewat di desa itu. Mereka sudah ada persiapan, ya. Mereka sudah ada persiapan. Ke-10 orang kusta ini mereka imani di saat mereka menemui Yesus, di saat mereka memanggil Yesus, mereka merasakan bahwa mereka akan menjadi tahir. Mereka akan merasakan bahwa mereka akan mendapat kesembuhan. Bukti dan nyata. Di saat mereka berseru kepada Yesus. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru. Yesus Guru. Hanya dengan perkataan mereka. Hanya dengan seruan mereka. Yesus tidak mengatakan mari ke sini. Mari nanti saya tumpangkan tangan. Mari nanti saya jamah. Nanti saya jamah kalian semua. Tidak. Apa kata Yesus? Jawaban Yesus kepada mereka. Di saat mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apakah Yesus memanggil mereka? Tidak kan? Apa Yesus panggil ke sini? Mendekatlah kepadaku. Atau Yesus yang mendekati mereka? Tidak. Karena tidak bisa orang yang sehat dan orang yang memiliki penyakit kusta ini untuk bersama seperti ini. Tidak bisa. Tetapi dengan suara Yesus, dengan perkataan Yesus, mereka mengimani. Di saat Yesus memperkatakan, pergilah perlihatkanlah kepada imam-imam, maka disitulah kalian akan memiliki kesembuhan. Apakah mereka hanya berdiam diri, ke-10 orang ini? Apakah mereka hanya berdiam diri, duduk hanya melongo? Tidak, saudara. Mereka segera berjalan. Karena mereka mentaati apa yang disampaikan Yesus sebagai guru besar. Ya, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Disembuhkan adalah 10 orang. Sudah mendapat mujizat yang luar biasa adalah 10 orang. Kenapa hanya 1 orang? Kenapa hanya 1 orang yang datang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
sering dan sering ini terjadi di dalam gereja Tuhan. Begitu banyak permohonannya, begitu banyak permintaannya, begitu banyak keluh kesahnya, sakit penyakit, maunya supaya Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memulihkan keluarganya, Tuhan memulihkan ekonominya. Di saat Tuhan sudah mendengar, di saat dia memohon, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Setelah Tuhan sudah menjawab, tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Tidak ada ucapan syukur. Dia datang untuk persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta untuk harta kekayaan kita, tetapi Tuhan minta tubuh kita ini kita serahkan benar-benar kepada Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan, tak sedikit saudara jemaat Tuhan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, banyak problema. Mau lari kemana kita? Kita mau lari kemana? Selain kita datang di bawah kakinya Yesus, ku taruh hidupku karena di sana saya akan memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Asalkan benar-benar kita responi panggilan Tuhan. Asalkan benar-benar di saat kita beribadah, pelayanan apapun yang diembankan di pundak Anda, di pundak kita jalankan, kita layani benar-benar karena saya bersyukur Tuhan sudah tebus kehidupan saya. Ya, kita ambil contoh. Bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan? Jangan seperti yang 9 orang ini tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah tolong. Setiap doa-doa, setiap permohonan, setiap apa yang dia mau minta kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan. Ya, biarlah hidup kita ini semakin hari, semakin dan semakin dekat kepada Tuhan. Tidak instan, saudara. Sedikit demi sedikit. Ya. Di dalam kita belajar melayani Tuhan. Secara manusia Tuhan saya tak sanggup. Tuhan saya tak mampu. Tetapi di saat kita berseru kepada Tuhan, di saat kita memanggil nama Tuhan, maka di situ Tuhan taruh kuasa. Maka di situ Tuhan taruh kekuatan. Maka di situ Tuhan taruh damai sejahtera kepada kita semua. Di dalam kita mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Penyakit apapun yang kita alami. Penyakit jasmani, penyakit rohani. Pasti asalkan benar-benar kita berseru pada Yesus, berserah kepada Yesus. Di saat kita mengalami sakit penyakit, Tuhan saya tak sanggup. Tuhan tolong saya, pulihkan penyakit saya, pulihkan dengan iman saya. Jika kita mengalami sakit rohani, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Dengan seruan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Tuhan memberikan Roh Kudus itu, memberikan damai. Asalkan kita benar-benar berseru pada Yesus, berserah kepada Yesus. Saudaraku jemaat Tuhan, di dalam pelayanan kami sering katakan kepada jemaat, di saat jemaat tak sanggup lagi menghadapi persoalan. Karena selagi kita masih hidup, tantangan persoalan itu tetap ada.
Tantangan, persoalan, pergumulan hidup itu tetap ada. Jika kita sudah di dalam tanah, tidak ada lagi masalah. Kalau rasa-rasanya sanggup lagi, pintu gereja terbuka, datanglah berdoa, berlutut berdoa kepada Tuhan. Kalaupun seolah-olah tak sanggup lagi, puasa. Kalau belum bisa 1 hari, bisa pelan. Sarapan dulu bisa. Doa dan doa. Maka Tuhan akan tolong. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan juga di tempat ini mengalami bagaimana kuasa Tuhan. Jemaat di tempat ini jika selalu bersatu berdoa kepada Tuhan, minta pembelaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan. Dan di saat Tuhan sudah kerjakan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ekonomi Tuhan sudah pulihkan, keadaan pribadi Tuhan sudah tolong, rumah tangga kita Tuhan sudah tolong. Jangan seperti 9 orang ini tidak tahu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga Yesus katakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Yesus bertanya, di manakah yang 9 itu? Yesus bertanya, di mana yang 9 orang tadi? Setahu saya ada 10 yang mengalami kesembuhan. Kenapa hanya 1 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata, pergilah. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Iman kita yang akan menyelamatkan saya. Dengan iman kita menyembuhkan sakit penyakit. Dengan iman kita bisa menyembuhkan sakit rohani yang merajalela di dalam pribadi saya. Dengan iman saya berseru kepada Tuhan, panggil nama Yesus. Dengan iman ku hadapi semua gunung-gunung, persoalan yang ada. Tuhan pasti bela, ya. Tuhan pasti bela kita semua. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan tak panjang, tetapi dengan firman Tuhan ini biarlah membuat iman kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tetap ada ucapan syukur dan selalu berseru. Seru terus kepada Tuhan, memanggil namanya, maka di sana Tuhan akan melihat setiap apa yang menjadi persoalan hidup kita. Saya selama sudah seminggu sini, saya tidak ngerti cucu saya. Padahal saya sudah berdoa dulu, dia nyam. Jadi maminya dengan kakak ternyata berdoa dulu sebelum tidur. Jadi saya ya Tuhan, kadang kalanya kita orang tua, kadang kalanya tinggal anak yang memberikan supaya kita berseru kepada Tuhan, ya. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan dengan iman kita, firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya serahkan kepada